Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bermuwajahah walau via online. Kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang operasional bisnis ya. Ini sebetulnya kalau di kemarin yang sudah kita bahas adalah tugas dari COO ya, Chief Operational Officer. Ya. Jadi Chief Operational Officer, di mana dia ini bertugas ya untuk memastikan bahwa operasional yang ada di perusahaan itu, yang ada di bisnis itu berjalan dengan baik dan lancar ya. Oke. Kita akan mulai dari input, proses, output ya. Saya sharekan ini. Di sini ada input, proses, kemudian output ya. Input di sini apa? Ya, input di sini adalah bisa berupa bahan ya. Ini dari supplier, istilahnya supplier. Jadi saya contohkan umpamanya bisnisnya adalah udang katakanlah ya. Ini kebetulan saya juga penelitian di industri udang terbesar di Situbondo, bahkan di Indonesia ya. Jadi di Situbondo itu ada namanya PT Panca Multiprima ya, atau PMP, atau yang orang Situbondo paling tahu ini pabrik salem istilahnya. Di situ adalah industri untuk udang atau frozen food ya, daripada udang. Jadi inputnya di sini tentu bahan baku ya. Bahan baku ini diambil dari tambak ya. Ini dari seluruh Indonesia ya. Jadi udang ini istilahnya adalah dari supplier, disuplai udang di situ, kemudian dilakukan proses ya. Proses ini adalah penambahan nilai ya, atau add value ya. Jadi penambahan nilai, apakah nanti akan menjadi barang jadi atau barang setengah jadi ya. Kemudian outputnya ya nanti berupa produknya itu ya. Kalau frozen food ya berarti dia nanti harus diolah lagi ya, harus diolah lagi agar dapat dikonsumsi. Jadi proses yang ada di sana, input berupa udang mentah, kemudian dilakukan cek ya, semuanya itu ada quality controlnya. Jadi tiap pos ya, tiap pos itu ada quality controlnya sendiri. Jadi pertama itu ada namanya potong kepala. Potong kepala itu juga ada quality controlnya. Kemudian setelah itu dilakukan pencucian. Cuci ini juga ada quality controlnya. Kemudian dilakukan pengupasan udang ya, pengupasan udang.
Jadi dibuang kulitnya itu ya. Di situ juga ada quality controlnya. Baru nanti ada proses namanya soaking. Setelah proses soaking itu ada namanya proses finishing. Nah, finishing ini apakah akan jadi udang beku saja? Ya, ada yang apa istilahnya mentah ya, atau yang sudah cook. Cook itu sudah matang, sudah agak matang. Ya, sudah bisa dimakan tapi itu biasanya ya tidak langsung dimakan, masih diolah lagi. Ya. Jadi yang mentah sama yang cook, ya itu langsung di packing. Ya. Di packing, kemudian dimasukkan ke gudang. Ya, maka yang digunakan di situ adalah modelnya first in, first out. Ya, jadi barang yang masuk terlebih dahulu, ya, maka nanti akan keluar terlebih dahulu, ya, sesuai dengan kode produksi ya. Jadi ada first in first out ya. Nah, di sana memang produknya itu ekspor ya, jadi kualitas ekspor dan langsung dikirim ke luar negeri. Jadi tidak dikonsumsi di dalam negeri seperti itu. Ya. Jadi ini adalah proses ya, input, proses, output, sehingga operasional daripada bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Nah, siapa yang memastikan jadi agar suplai bahannya tetap ada, kemudian di proses-prosesnya itu juga tetap terjaga dengan baik, outputnya juga terjaga dengan baik, ya itu tugasnya COO itu, Chief Operational Officer. Ya, jadi mungkin kemarin ada yang menjadi COO, ya itu tugasnya, ya, memastikan bahwa bahan-bahannya ada. Nah, kemudian prosesnya juga terjadi dengan baik. Ya. Kemudian outputnya juga ada. Jadi tidak sampai kehabisan, tidak sampai kehabisan. Nah, umpamanya sudah mau apa istilahnya produksi, ya ternyata bahannya tidak ada, ya gimana? Ya tidak bisa jalan produksinya. Bahannya ada, tapi ketika umpamanya di prosesnya ya, proses pencucian umpamanya, ya, ternyata mungkin alatnya rusak, ya, itu kan nanti juga tidak bisa ke proses selanjutnya. Ya. Oke ya, ini ada proses, aliran, transformasi, input output. Jadi ini polanya itu selalu seperti ini ya. Jadi polanya selalu seperti ini. Jadi mulai input, proses, output, apapun itu ya. Termasuk teman-teman kemarin yang idenya apa? Mungkin yang buat kaos kaki ya. Apa sikil sok ya apa kemarin tuh ya. Kaos kaki. Bahannya apa? Ya disiapkan bahannya. Bahan-bahannya apa? Kainnya atau apa namanya itu yang istilahnya yang untuk kelenturannya itu ya, karetnya itu, atau mungkin ada bahan-bahan lain, ya itu harus dipastikan bahwa suppliernya ya harus siap seperti itu. Prosesnya diapakan? Ya dijahit ya, dijahit prosesnya, ya itu juga dipastikan bahwa jahitnya siap. Terus yang jahit ya, yang jahit ini SDM ya, hubungannya dengan SDM, sumber daya manusia, ini juga harus ada. Kemudian outputnya nanti apa ya, kaos kaki kan gitu ya, kaos kaki atau apa ya, itu juga harus siap ya. Jadi ini proses operasional bisnis. Atau contoh lagi umpamanya yang apa, keripik kemarin ya, yang buat keripik ya, yang buat keripik ya, bahannya apa? Bahannya
ya. Maunya keripik ketela, ya. Ya, ketelanya harus ada. Ya, dari mana saja, ya, untuk memastikan itu terus ada. Kemudian prosesnya diapakan? Apa digoreng, apa disangrai, apa direbus dulu, atau pakai frying pan. Frying pan itu yang ada alatnya, itulah frying pan itu. Prosesnya seperti apa? Harus siap, ya. Kemudian outputnya, ya. Nanti di packing seperti apa? Apakah mau kiloan atau mungkin mau 5 kiloan, 10 kiloan, ya. Pakai plastik atau pakai kardus, ya, kertas seperti itu. Jadi itu difikirkan, ya, oleh COO, ya, seperti itu. Oke. Di sini ada gambar untuk jejaring aktivitas dan penyangga, ya. Jadi ini kalau input proses output tadi di breakdown itu seperti ini, ya. Dia ada input, ada proses output, ya. Ini urutannya, ya. A, ya, barang aliran A, aliran B, ya. Kemudian di sini outputnya. Di sini ada yang untuk proses ini tadi ada sumber daya, ya, sumber daya. Kemudian di sini juga ada modal dan tenaga kerja. Contoh untuk sumber daya ini ya harus yang kontinu, ya, harus yang kontinu. Kontinu itu berkelanjutan. Jadi bukan apa istilahnya, hanya bisa sekali produksi itu saja, tapi bisa terus. Bagaimana dia bisa terus, ya. Ini kemarin salah satu penelitian saya di pabrik Salem itu, ya, di PT Panca Multi Prima, ya, PMP itu, di pabrik Salem itu adalah permasalahannya itu di SDM, ya, SDM atau tenaga kerja. Tenaga kerjanya di sana itu sering gonta-ganti, ya, sering gonta-ganti, sehingga HRD-nya ini ya capek gitu, ya, HRD-nya. Jadi tiap bulan mungkin, ya, itu pasti ada yang keluar dan ada yang masuk, ya. Ketika karyawan masuk, maka ada training terlebih dahulu. Training itu sekitar 3 bulan. Training itu sekitar 3 bulan. Kemudian baru istilahnya dia jadi pegawai di situ, ya. Nah, ini yang buat akhirnya apa istilahnya, ya, lelah, ya, kelelahan, ya, karena sering gonta-ganti pegawai. Sering gonta-ganti pegawai. Di sana itu tidak memperhatikan pendidikan, lulusan apa, ya. Ini khusus cewek, ya, khusus yang perempuan, ya. Jadi kalau sampean, ya, setidaknya kalau kerja di sana ya staff. Kalau yang bagian kupas itu, yang bagian produksi istilahnya, yang bagian produksi itu tidak memperhatikan pendidikan. Jadi walaupun lulusan SD itu ya bisa masuk sana. Yang penting mau kerja, ya. Yang penting mau kerja. Itu tiap bulan itu pasti buka lowongan di sana itu, ya. Selalu gonta-ganti terus. Itu yang buat manajemen kecapean.
akhirnya yang terjadi adalah target tidak tercapai. Target tidak tercapai. Jadi contoh umpamanya target dalam 1 tahun itu 100 ton umpamanya, itu terpenuhi masih sekitar 80 ton. Ya. Hal ini karena ya itu tadi sudah agak pinter akhirnya keluar, training lagi seperti itu. Nah itu yang saya di sana melakukan penelitian bagaimana agar itu tidak terjadi, ya, agar itu tidak terjadi. Salah satu solusinya, jadi ketika saya melakukan pra penelitian, ya, jadi ada pra penelitian, maka saya melihat di sana, ya kalau saya ngomong saya melihat berarti subjektif ya, subjektif dari saya sendiri. Saya melihat di sana itu sistem penggajiannya itu apa istilahnya, menggunakan model borongan ya, jadi sehingga perlu adanya sistem baru lah, sistem manajemen penggajian baru ya. Itu kemarin yang saya sarankan atau saya rekomendasikan adalah sistem penggajian menggunakan atau berbasis kinerja ya, berbasis kinerja, sehingga nantinya itu mereka akan puas ya mendapatkan gaji sesuai dengan kinerjanya ya, sesuai dengan kinerjanya. Jadi modelnya itu kalau sekarang itu kan borongan, modelnya itu borongan per kelompok. Umpamanya satu kelompok itu 20 orang, terus satu kelompok itu menghasilkan berapa hari itu ya, umpamanya contohkanlah 1 juta, berarti 1 juta dibagi 20 orang. Berapa? 1 juta bagi 20 orang. Sekitar 50 ribuan sehari ya. Seperti itu. Jadi sama. Ini yang saya lihat sehingga bisa terjadi macam-macam, cemburuan sosial apa segala macam, sehingga kurang apa istilahnya, kurang adanya kepuasan dari si pegawai itu sendiri ya. Kalau yang berbasis kinerja itu begini, jadi umpamanya sehari dia dapat berapa kinerjanya itu ya, nanti dia akan mendapatkan sesuai itu. Jadi tidak sama. Kalau borongan kan sama semua, ini bisa jadi tidak sama, bisa jadi ada yang tinggi kalau memang dia kinerjanya bagus, cepat ya, maka dia akan tinggi. Kalau umpamanya kurang bagus ya, dia akan rendah. Caranya gimana? Kalau kemarin yang kita tawarkan menggunakan ya konsepnya IoT, Internet of Things ya. Jadi tiap orang itu punya kayak bag gitu ya, wadah ya. Nanti wadah itu, jadi ketika si pegawai ini melakukan ini ya, potong kepala atau ngupas tes ya, itu langsung terrecord, tersimpan ke database ya, sehingga nanti dia telah melakukan itu berapa kilo umpamanya, yaitu umpamanya per kilo 1000 ya sudah, tinggal dikalikan saja. Kalau dia dapat 50 kilo ya 50.000, dapat 60 kilo ya 60.000, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kinerjanya. Itu penelitian-penelitian yang bisa kita lakukan ya dalam industri ya, apalagi sekarang ini industri 4.0 ya. Industri 4.0 itu kan hubungannya dengan IT ya, khususnya di cyber ya, cyber atau internet ya. Itu industri 4.0. Kalau industri 3.0 itu otomasi ya, otomasi. Jadi tidak sampai pakai internet.
Nah, ini di sini ada ya ukuran kinerja ini ya. Ini ya. Di ukuran kinerja. Jadi untuk menentukan efektivitas sebuah proses. Dievaluasi dan pengukuran kinerja, kemudian tujuan untuk masa mendatang. Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, dievaluasi. Ya, evaluasi, kemudian tujuannya apa? Ya tentunya ya agar kinerjanya makin baik, terus bisa mencapai target, target seperti itu. Oke. Untuk kompetensi proses ya, produksi meliputi hal sebagai berikut. Ya, ini ada biaya proses. Ya, total biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi dan mengirimkan output. Ini ya, termasuk di dalamnya biaya bahan mentah, biaya tetap dan variabel. Ini jadi biaya. Sebentar. Kemudian yang kedua ini waktu. Ya. Jadi biaya kemudian waktu, karena ya ada targetnya waktu itu ya, anda target waktu, jadi istilahnya tidak terserah seperti itu. Nah, kemudian fleksibilitas proses ya, ini mengukur kemampuan proses memproduksi dan mengirimkan keragaman produk yang diinginkan. Jadi fleksibilitas proses ini, jadi kalau gini ya, umpamanya katakanlah produksi kaos kaki itu ya, dengan potensi yang dipunya, dengan resource yang dipunya, itu kira-kira kalau kerja itu kan sudah bisa dihitung ya. Jadi seminggu ini dapat berapa kaos kaki? Kalau sebulan berapa? Kalau setahun berapa? Ya, dilihat demand-nya atau permintaannya, bisa enggak ini nanti memenuhi permintaan itu. Ya. Terus contoh saya lagi tadi, sebentar sedikit lagi. Industri udang tadi itu dia targetnya setahun, ya. Kemudian tingkat produksinya sekian, ya. Maka yang dilakukan akhirnya adalah apa? Ya di sana hampir 24 jam. 24 jam non-stop. Shift-shiftan terus. Ya, dilakukan shift. Ya. Sehingga enggak apa ya? Itu pun target, ya sebentar. Itu pun targetnya itu belum terpenuhi dalam setahun itu ya. Ya itu tadi masalahnya. Kok belum beli sandal? Ya, itu pun istilahnya belum memenuhi target ya, karena tadi itu masalahnya gonta-ganti karyawan tuh loh. Ya, sudah 3 bulan training, setelah itu ganti lagi seperti itu. Kemudian kualitas proses ya, kualitas ini juga penting ya, kualitas. Seperti tadi saya sebutkan, untuk quality control ya, atau QC ya, istilahnya QC, quality control itu ada di tiap tahapan proses. Ya macam-macam, tergantung perusahaannya sebetulnya. Ada yang quality control itu terakhir, ada yang di tiap proses itu ada. Ya. Nanti ambil sepatu kuda poni ya di mobil. Ya. Sayang. Ya. Oke, jadi ya, itu dulu. Nanti saya share ini catatan ini ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya stop share dulu. Iya, sebentar anak. Oke ya. Nanti kita bisa diskusi lagi di grup Telegram ya, terkait operasional bisnis atau manajemen proses. Ya, kuncinya ada di input, proses, output. Ini bukan tugas, ini bukan tugas, tapi kemarin punya kelompok ya, coba nanti buat ya, biar
lebih memahami materi ini, coba nanti dibuat untuk proses ya, proses daripada bisnis yang kemarin direncanakan ya. Jadi umpamanya kemarin yang bisnis kerupuk online itu ya, itu gimana tahapannya, mulai bahan baku, kemudian prosesnya sampai jadinya seperti apa. Kemudian yang ini juga nanti Anda bisa menggunakan flowshop ya. Flowshop itu ya seperti flowchart itu ya, seperti flowchart atau block diagram lah. Yang penting ada kotak-kotaknya ya, dari input, proses, output. Kalau kuncinya kan input, proses, output. Di dalamnya itu ada apa saja, nanti tolong dibuat ya, sehingga nanti sampean bisa lebih memahami lagi ya. Kalau seperti ini kan mungkin masih belum paham ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, ini 3 menit. Siap, Pak. Ya, 3 menit habis ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Kita bisa lanjutkan diskusi di Telegram. Tolong Telegramnya juga bisa aktif ya. Bisa digunakan dengan baik. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, semangat. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.